Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada, Kemelut, Tahta, dan Angkara. Hamba Ibu Ratu, jawabnya. Sikap hamba sekarang berubah. Hamba ingin hambalah yang dipilih menjadi ratu, memimpin negeri ini. Jawaban itu jawaban yang demikian lugas dilontarkan Dyahuya ternyata sanggup mengagetkan ibunya. Yang duduk di dampar kencana itu bukan lagi biksuni yang meski tidak perlu terkaget-kaget oleh jawaban yang bersifat duniawi. Namun rupanya jawaban Dyahuya itu masih menyisakan sengatan atau laksana petir yang meledak, menggemuruh yang membelalak udara menjadi guntur, menggelegar ketika langit sedang begitu cerahnya. Terbelalak dan cukup lama Ratu Gayatri memandang anaknya. Semula memang hamba tidak bermimpi, Ibu. Tambah Dyahuya, hamba tak ingin hamba yang diangkat menjadi ratu. Di sisi lain, sebelah hamba ada Mbak Yustri Kitarja yang lebih tua dari hamba. Mbak Yu Kitarja lebih berhak memimpin negeri ini didampingi Kakang Raden Cakradara. Akan tetapi, melihat perkembangan keadaan sekarang, hamba justru terpanggil oleh tugas berat itu. Di hadapan Ratu Ibu Gayatri, junjungan sembahan hamba berjanji akan melaksanakan tugas dengan baik. Hamba akan menjawab perbuatan orang-orang yang berniat merebutkan tahta dan kekuasaan itu dengan cara yang benar. Hamba akan memegang dan menjalankan kekuasaan itu dengan cara Raden Wijaya, menggunakan cara terah rajasa. Hamba tak akan lagi berbagi kekuasaan meski dengan suami hamba. Ketika angin tiba-tiba bergerak menyebabkan jendela ruang itu berderit, maka derit itu menimbulkan getar yang menggema di ruangan itu. Ibu Ratu Gayatri terkesima oleh jawaban anaknya yang tidak terduga. Jawaban anaknya sungguh menyemaskan, tetapi sebenarnya juga menjanjikan. Ibu Ratu melihat dalam banyak hal Dyahuya memang memiliki sifat dan sikap yang lebih menonjol dari kakaknya. Dyahuya bisa bersikap tegas, mampu memilih secara tegas satu di antara banyak pilihan yang berada dalam kedudukan tak ubahnya malakama. Sifat dan sikap yang demikian lebih mandiri dan amat sesuai untuk menjadi pimpinan. Akan halnya Kitarja tak memiliki sifat dan sikap seperti itu. Tingkat ketergantungan Sri Kitarja sangat tinggi. Ketika Sri Kitarja yang dipilihnya nantinya Raden Cakradara lah yang menjalankan tugas-tugas anaknya itu. Raden Cakradara boleh jadi akan mengambil alih kekuasaan anaknya, padahal di belakang Raden Cakradara ada pihak-pihak yang berebut kuasa. Tengara dari perbuatan itu adalah pembunuhan-pembunuhan yang sedang terjadi. Bagaimana bila pertanyaan yang sama aku ajukan kepada Kitarja? Apa jawaban anakku yang satu itu? Bertanya Ratu Gayatri dalam hati. Apabila semula Dyahuya tidak menganggap tahta sebagai kedudukan yang diharapkannya, kini ia merasa memiliki alasan untuk mendapatkan kedudukan itu. Terhadap Sri Kitarja, Dyahuya sangat menyayangi kakak perempuannya itu. Untuk rasa hormat, rasa cinta, dan sayangnya terhadap Sri Kitarja, dari sejak dini, ia tak pernah berangan-angan soal dampar kencana. Tahta telah menjadi takdir Kitarja karena ia terlahir lebih dulu darinya. Dalam aturan yang tidak tertulis, anak yang lebih tua lebih memiliki hak daripada dirinya yang muda. Akan tetapi, apabila dirinya yang ditunjuk menjadi ratu menggantikan kakaknya, Dyahuya akhirnya dengan bulat siap akan menerima tugas berat itu.
Apa salahnya aku yang diangkat menjadi ratu? Kata Raja Dewi dalam hati. Dengan aku menjadi ratu, aku tidak akan berbagi dengan Raden Kudamerta atau dengan siapapun. Aku akan menjadi ratu yang mandiri dan tidak akan memberi peluang suamiku menjadi raja bayangan. Merupakan kekeliruan bila meremehkanku. Aku bisa menjadi seperti Putri Sima yang terkenal itu. Raden Kudamerta baru saja melompat turun dari kuda ketika dengan begitu tiba-tiba Gajah Mada langsung menjemputnya. Wajah suami Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa terkejut. Bagi orang yang amat kaget, terpergok melakukan tindakan yang tidak terpuji. Raden Kudamerta baru dari mana? Tanya Gajah Mada. Pertanyaan itu demikian menohok, menyebabkan Raden Kudamerta tidak bisa menjawab. Dengan tatapan yang aneh pula, Raden Kudamerta membalas tatapan Gajah Enggon. Raden Kudamerta yang berbalik mendapatkan para prajurit penjaga pendopo Wisma dalam sikap berbaris. Di pendopo, api obor bergerak, menari, meliu-liu diterjang angin. Dari 5 lampu obor yang dinyalakan, hanya 3 yang masih bertahan. Apakah luka Raden sudah sembuh? Gajah Mada melanjutkan. Raden Kudamerta berusaha keras mengendalikan diri. Keutuhan daya pikirannya segera pulih manakala menyadari yang mengajukan pertanyaan itu hanya Gajah Mada yang dari derajat berada jauh di bawahnya. Jadi, mengapa harus gugup? Untuk apa kalian berada di sini? Bertanya lelaki tampan yang tentu merasa belum sembuh dari rasa sakit di bagian dadanya itu. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan, meminta keterangan dari Raden untuk menelusuri jejak-jejak pembunuhan dan bahkan untuk menemukan siapa orang yang berniat membunuh Raden. Orang yang melempar pisau itu memang tidak bisa ditanyai lagi. Namun, di belakangnya ada orang yang mendalangi. Untuk mengetahui siapa orang yang mendalangi rencana pembunuhan terhadap Raden Kudamerta itulah, Raden harus menjawab beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Raden Kudamerta yang termangu mendadak menahan nyeri yang menyengat. Raden Kudamerta jelas sedang kesakitan. Adalah aneh dalam keadaan yang demikian, masih sempat-sempatnya ia pergi berkuda. Baru pulang dari mana Raden Kudamerta dan untuk keperluan apa? Luka Raden masih berdarah? Gajah Enggon yang mengajukan pertanyaan. Raden Kudamerta mengangguk. Dalam keadaan yang demikian, Raden pergi berkuda? Tentu, urusan penting yang menyebabkan Raden seperti tak punya pilihan lain. Raden dari mana dan untuk keperluan apa? Gajah Mada menambah. Pertanyaan-pertanyaan itu menyebabkan Raden Kudamerta makin bingung, sekaligus merasa tidak senang. Akan tetapi Raden Kudamerta tak mungkin mengelak, sebagaimana tak mungkin menganggap lencana kepatihan dan selempang samir yang melekat di pakaian Gajah Mada itu tidak ada artinya. Ayo masuk, kita bicara di dalam. Gajah Mada tak menolak tawaran itu dan menempatkan diri di belakang Raden Kudamerta. Pimpinan pasukan Bayangkara melambaikan isyarat tangan yang tertuju kepada para prajurit penjaga keamanan Wisma kediaman Dyahwiyat yang berbaris untuk membubarkan diri. Itulah hari pertama sekaligus malam yang pertama Raden Kudamerta menjadi suami Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Melihat keadaannya, Gajah Mada dengan segera menerka malam yang mestinya indah itu sebenarnya muram sedikit hitam. Kemanakah Raden Kudamerta pergi atau dari menemui siapa? Gajah Mada bahkan telah memiliki gambaran jawabannya. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa memang layak kecewa
melihat kenyataan sesungguhnya atas laki-laki yang kini menjadi suaminya itu. Di ruang tengah yang hanya dihambari babut perpadani, Raden Kudamerta mempersilahkan tamu-tamunya duduk. Raden Kudamerta mengedarkan pandangan mata yang jatuh ke seorang prajurit penjaga pintu bagian tengah dan seorang emban yang duduk meringkuk menunggu perintah. Emban itu menempatkan diri siap untuk diperintah atau menjawab apabila Raden Kudamerta bertanya sedang berada di mana istrinya. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa sedang tidak di tempat untuk memenuhi panggilan Ibu Ratu. Emban itu cekatan untuk satu hal, tanpa diperintah ia menyiapkan minuman untuk disuguhkan kepada tamu. Silakan bertanya, aku akan menjawab sejauh yang aku tahu. Gajah Mada dan Gajah Enggon saling lirik. Sejak kapan Raden berhubungan dengan Brahmarat Bumi? Amat langsung Gajah Mada menohok dengan pertanyaannya. Dengan cermat dan seksama, Gajah Mada berusaha menebak perubahan wajah Raden Kudamerta. Gajah Mada berharap pertanyaan itu akan menyebabkan menantu Ratu Gayatri itu terkejut dan langsung berubah pucat. Akan tetapi keinginan Patih Daha itu tidak menjadi kenyataan. Raden Kudamerta memang kaget, tetapi perubahan raut wajah mewakili rasa herannya karena nama itu belum pernah dikenalnya. Siapa? Balas Raden Kudamerta. Brahmarat Bumi Raden. Gajah Enggon membantu memberinya tekanan. Kalian pikir aku mengenal nama itu? Balas Raden Kudamerta. Aku tidak tahu siapa nama yang kalian maksud. Gajah Mada menarik simpulan. Agaknya Raden Kudamerta tidak mengenal nama Brahmarat Bumi Rajasa. Bila yang diajukan adalah nama lain yang digunakan Rat Bumi, mungkin Raden Kudamerta langsung mengerti siapa yang dimaksud. Kalian datang menemuiku untuk menanyakan nama yang belum aku kenal. Siapa Brahmarat Bumi? Brahmarat Bumi Rajasa adalah nama lain dari orang yang amat Raden kenal. Ia mempunyai nama lain, Panji Wirodopo. Gajah Mada mempertegas, kali ini Raden Kudamerta benar-benar kaget. Perubahan raut mukanya terlihat jelas kalau ia terkejut. Tentu nama Panji Wirodopo dikenalnya dengan baik. Kematian Panji Wirodopo itu bahkan memunculkan dendam yang tidak tahu kemana ia harus menyalurkan. Belum lagi satu masalah itu terurai, tiba-tiba Gajah Mada datang dengan membawa keterangan yang belum dipahami sepenuhnya. Orang yang ditempatkannya sebagai paman itu ternyata memiliki nama Brahmarat Bumi. Paman Panji menyembunyikan nama itu? Raden Kudamerta bertanya. Ya, nama aslinya Brahmarat Bumi, jawab Gajah Mada. Raden Kudamerta merasa membutuhkan waktu beberapa saat lamanya untuk memahami kenyataan yang mengagetkan itu. Lalu, apa pula yang disembunyikan Paman Panji di balik nama itu? Tambah Raden Kudamerta. Jadi, Raden Kudamerta belum pernah mendengarnya? Gajah Mada kembali menegas. Raden Kudamerta menggeleng pendek, namun tegas. Raden masih ingat sepak terjang Mahapati? Ramapati atau Mahapati semua orang tak mungkin melupakan. Ia mengadu domba mulai dari Tuban hingga Lumajang, menjadi penyebab jatuhnya korban dari Ronggolawe, Sora sampai Nambi. Mulut Mahapati sangat beracun. Itu yang aku ingat dari sosok Mahapati. Sedemikian parah racunnya sampai berkemampuan menimbulkan perang, jawab Raden Kudamerta. Sebenarnya layak apabila Raden Kudamerta tidak pernah mendengar sepak terjang Mahapati atau Ramapati, karena Raden Kudamerta
datang ke Majapahit belum terlalu lama, sementara perang yang terjadi antara Majapahit dengan Lumajang sudah berjalan lama, bahkan telah berada di wilayah belasan tahun yang lalu. Akan tetapi ternyata Raden Kudamerta memiliki pemahaman yang baik terhadap peristiwa itu. Maka terasa amat aneh bila Raden Kudamerta tidak sadar sedang berimpitan pada jarak yang amat dekat dengan salah satu pelaku yang mendorong terjadinya perang antara Majapahit dan Lumajang itu. Demikian dekatnya karena Panji Wirodopo adalah Rat Bumi. Apa kaitan Mahapati dengan Rat Bumi? Raden Kudamerta menekan, Panji Wirodopo adalah Brahma Rat Bumi, sedang Brahma Rat Bumi adalah tangan kanan Mahapati, orang kedua setelah Mahapati atau Ramapati yang paling dicari karena sepak terjangnya yang tak bisa diampuni. Gajah Enggon menjawab, jawaban itu rupanya mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk memaksa Raden Kudamerta terbungkam mulutnya. Jawaban itu bahkan menyebabkan Raden Kudamerta mendadak menjadi pucat. Mulutnya pun bergetar gemetar. Bahasa wajah yang dengan amat jelas dibaca oleh Gajah Mada dan Gajah Enggon. Bagaimana Raden? Tanya Gajah Mada. Paman Panji Wirodopo ternyata orang itu? Benar, Gajah Mada menjawab tegas. Kalau aku tak salah menebak, apakah kini ada sesuatu yang Raden cemaskan? Aku mencemaskan sesuatu. Raden Kudamerta membalas pertanyaan itu dengan membalikkan pertanyaan. Mungkin Raden mencemaskan istri Raden? Gajah Mada kembali bertanya, seolah melepas pertanyaan serampangan. Namun pertanyaan itu menyebabkan isi dada Raden Kudamerta diguncang amat keras. Kekagetannya tak mungkin disembunyikan. Pucat pasi Raden Kudamerta dicecar dengan pertanyaan yang sama sekali tidak terduga itu. Bukan hanya wajahnya yang mewakili penampakan isi kepalanya, tetapi juga dari tangan kirinya yang gemetar buyutan. Yang tak kalah terkejut adalah Gajah Enggon. Ia memandang Gajah Mada tak berkedip, mulutnya sedikit terbuka. Hanya sejenak, waktu yang dibutuhkan Enggon mengambil keputusan untuk mangut-mangut. Amat perlahan Senopati pimpinan pasukan Bayangkara itu menoleh, berusaha membelejeti raut muka pewaris wilayah Pamotan yang ternyata menyembunyikan rahasia yang demikian besarnya. Ia telah beristri, benar-benar sebuah pelecehan yang tak terampuni. Dengan beristri macam itu, berani-beraninya mengawini Sekar Kedaton. Raden Kudamerta punya istri? Gajah Enggon mengulang pertanyaan itu. Raden Kudamerta benar-benar terbungkam mulutnya. Ia tak punya kekuatan untuk menjawab pertanyaan itu, sekaligus dibelit oleh rasa kaget. Bagaimana mungkin Gajah Mada bisa mengetahui rahasia itu? Rahasia yang bahkan semut pun tidak tahu. Kepergian Raden baru saja, meski sebenarnya masih berada dalam keadaan sakit terluka, adalah untuk bertemu dengan istri Raden, bukan? Bagaimana? Apakah Raden berhasil bertemu dengannya? Pertanyaan yang terlalu langsung itu betapa sulit dijawab. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggeleng lunglai. Maksud Raden tidak berhasil menemukannya? Gajah Mada mengejar lebih tajam. Raden Kudamerta mengangguk. Tunggu dulu, Gajah Enggon menyela. Jadi Raden Kudamerta mengawini Tuan Putri Dyahyat Raja Dewi Maharajasa dalam keadaan yang demikian? Raden Kudamerta menyembunyikan sebuah kenyataan bahwa sebenarnya ia sudah beristri dan menempatkan Tuan Putri Sekar Kedaton hanya sebagai istri kedua. Betapa hening akibat yang ditimbulkan oleh pertanyaan Gajah Enggon yang dengan sangat telak menyudutkan Raden Kudamerta ke tempat paling pojok.
Tanpa berkedip, pimpinan pasukan Bayangkara itu mengarahkan pandangan matanya kepada laki-laki gagah yang menjadi kembang bibir para gadis itu. Ibu Ratu Gayatri sudah tahu. Dengan mendadak Gajah Mada menambah, Gajah Enggon kaget, Raden Kudamerta terkejut. Aku yang memberitahu Tuan Putri Ratu Rajapatni. Di mata biksuni, Dyahwiyat hanya tersandung takdir. Namun, dalam cara pandangku, ke depan Majapahit akan menghadapi kekacauan apabila Tuan Putri Dyahwiyat yang terpilih dan tidak memiliki keturunan. Bisa jadi akan terjadi perubahan arah garis keturunan. Yang tidak punya hak bisa saja merebut menguasai tahta. Aku yakin apabila Raden Kudamerta tidak menyadari hal itu adalah karena di belakang Raden ada orang yang bernama Panji Wirodopo. Orang itu yang mendalangi. Betapa pucat Raden Kudamerta, mulutnya tergembok tak bisa mengeluarkan kalimat apapun. Tetapi juga betapa nyaris meledak isi kepala Senopati Gajah Enggon melihat Dyahwiyat dibohongi. Senopati Gajah Enggon merasa dirinya lah yang telah ditipu sampai pada titik nadir. Bagaimana dengan Sekar Kedaton Dyahwiyat? Gajah Enggon bertanya, apakah Sekar Kedaton juga mengetahui suaminya ternyata telah beristri? Gajah Enggon tidak mampu menguasai diri. Ia demikian marah, padahal jika ditelisik, tidak jelas apakah hak yang ia miliki sehingga harus sedemikian marah. Gajah Enggon bangkit dan berjalan mondar-mandir. Ternyata di Majapahit ini ada orang yang berani menipu Sekar Kedaton. Raden Kudamerta tak mampu menjawab pertanyaan itu. Gajah Mada yang ikut menunggu jawabannya tak kunjung memperoleh. Urusan itu biarlah diselesaikan sendiri oleh Raden Kudamerta. Gajah Mada berbicara. Kemarahanmu itu bukan wilayahmu, bukan urusanmu. Jadi, biarlah Raden Kudamerta yang menyelesaikan. Apabila Tuan Putri Gayatri mengizinkanmu untuk dan menyuruhmu menghukum mati Raden Kudamerta atas kebohongannya, hal itu menjadi wilayahmu. Untuk saat ini belum. Gajah Enggon yang berjalan mondar-mandir itu hanya bisa menghela nafas geram, namun tak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dikatakan Gajah Mada memang benar. Ia memang tak punya hak untuk marah. Gajah Enggon akhirnya duduk kembali dan menempatkan diri di belakang Gajah Mada. Namun, Gajah Enggon tidak bisa menipu wajahnya secara lugas menampakkan kejengkelannya. Gajah Enggon tidak mampu menerima kenyataan salah seorang Sekar Kedaton ditipu seekor bulus. Laki-laki yang mengawininya ternyata seekor bulus yang punya tanda-tanda gemar mempermainkan perempuan. Jadi, selama ini Raden mengenal Panji Wirodopo, tetapi sama sekali tak mengenal Brahma Ratbumi. Gajah Mada berbicara lebih mengarah. Raden Kudamerta mengangguk. Aku hanya mengenalnya sebagai paman Panji Wirodopo, tidak lebih dari itu. Aku sama sekali tidak tahu kalau di belakang namanya ada nama lain dengan masa lalunya yang kelam, jawab Raden Kudamerta. Raden mengetahui untuk alasan apa seorang bunuhnya? Raden Kudamerta membekukan diri beberapa saat lamanya. Namun, temanten baru itu tak menemukan arah yang jelas atas siapa orang yang begitu berkepentingan memberangus nyawa Panji Wirodopo, walau Raden Kudamerta tak bisa mengelak. Dengan perilaku dan sifatnya yang kasar, Panji Wirodopo pasti banyak memiliki musuh. Raden Kudamerta akhirnya menggeleng. Paman Panji Wirodopo mungkin tidak disukai orang. Kata-katanya kasar dan menyakiti. Mungkin pula Paman Panji memiliki banyak musuh. Namun, aku sungguh tidak mampu menebak atau membayangkan siapa yang telah menghabisi nyawanya, jawab Raden Kudamerta.
Gajah Mada tidak mengalihkan pandangan matanya. Demikian besar perbawa yang dimiliki Gajah Mada menyebabkan Raden Kudamerta merasa risih dan tak mampu berlama-lama bertatapan mata dengannya. Raden Kudamerta mengalihkan pandangan matanya ke arah lain. Kalau Kelabang Gendis, Gajah Mada mengejar. Aku membawanya dari Pamotan sebagai pengawal. Ia menjadi prajurit sejak di Majapahit. Ketika pendadaran yang ia lakukan usai, Kelabang Gendis tetap menjadi pengawalku. Kasihan Kelabang Gendis karena ia masih muda. Gajah Mada melirik Gajah Enggon yang dilirik sedang sibuk merendahkan diri. Panji Wirodopo, orang yang dekat dengan Raden, pun demikian dengan Kelabang Gendis. Prajurit yang masih muda belia itu juga dekat dengan Raden. Adakah kedekatan itu yang menyebabkan mereka terbunuh? Tidakkah Raden merasa hal itu? Raden Kudamerta membalas pandangan patah Patidaha Gajah Mada, namun tidak dijawabnya pertanyaan itu karena Raden Kudamerta tahu Gajah Mada memiliki jawabannya. Bagaimana dengan Kinasten dan Arya Suropati? Raden juga mengenal nama-nama itu? Gajah Mada kembali mengajukan pertanyaan. Raden Kudamerta sama sekali tidak berniat menyembunyikan sesuatu. Mereka bagian dari pasukan Jalepati. Kinasten berasal dari Budak Sari, sedang Arya Suropati berasal dari Kerudus. Dua-duanya tak jauh dari Pamotan. Itulah sebabnya aku meminta mereka untuk menjadi pengawalku, jawab Raden Kudamerta. Raden Kudamerta sudah mendengar nasib mereka? Gajah Mada menekan. Raden Kudamerta mengangguk. Sudah. Itu berarti dua orang lagi yang punya kedekatan dengan Raden dibunuh. Apa yang terjadi, Raden? Pihak mana yang begitu berkepentingan menghabisi Raden? Satu persatu orang yang dekat dengan Raden dibantai. Terakhir siang tadi, Raden menjadi sasaran bidik. Untung Raden bisa diselamatkan. Tidak mudah menjawab pertanyaan yang diajukan Gajah Mada. Di kedalaman hatinya, Raden Kudamerta mempunyai sebuah dugaan. Namun, dugaan itu sungguh tak enak ditelan. Sungguh tak nyaman menuduh pihak lain berbuat itu untuk menguasai tahta agar jangan sampai jatuh kepadanya. Dengan demikian, pihak mana yang mendalangi dengan mudah bisa ditebak ke mana arahnya. Namun, Raden Kudamerta juga tidak mungkin lupa. Panji Wirodopo lah orang yang mendorong-dorong setiap waktu, siang dan malam untuk membangun usaha tak kenal waktu. Bahkan dengan menggunakan cara apapun untuk bisa menguasai tahta. Apalagi kemungkinan untuk itu terbuka lebar setelah terbuka pembicaraan perjodohan antara dirinya dengan Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Demikian bernafsu Panji Wirodopo, serasa Panji Wirodopo lah orang yang berkeinginan menjadi raja. Sekarang terbuka mata Raden Kudamerta. Pantaslah apabila Panji Wirodopo bersikap demikian karena dia adalah Brahmarat Bumi, orang yang paling dicari setelah Mahapati tamat hidupnya dihukum mati. Punya gambaran, Raden? Bertanya Gajah Mada. Aku kembalikan pertanyaan itu kepadamu, Gajah Mada. Jawabnya. Jika kau memiliki jawaban, baik yang telah dipastikan maupun yang pasti berubah dugaan, tolong kau bagikan kepadaku agar aku bisa memahami keserakahan macam apa sebenarnya yang terjadi yang menyebabkan korban-korban berjatuhan itu. Sayang sekali belum memperoleh, Raden, jawab Gajah Mada. Sekarang tolong jawab pertanyaanku yang terakhir. Apakah benar sebagaimana aku menduga Raden baru pulang dari menemui istri Raden? Kembali Raden Kudamerta mengalami kesulitan untuk berbicara. Akan tetapi Raden Kudamerta tak berniat mengelak. Pembicaraannya dengan Gajah Mada sudah terlampau jauh. Ibarat menyeberang sungai telah terlanjur basah dan tidak mungkin kembali.
maka diseberanginya sekalian. Masalahnya hanyalah soal waktu. Cepat atau lambat, rahasia yang disimpannya dengan rapat itu akan terbuka. Kelak, Dyahwiyat pasti akan tahu. Bila karena ketidakjujurannya itu, ia harus menjalani hukuman, maka akan diterimanya dan dijalani hukuman itu tanpa penolakan sama sekali. Dihukum mati pun akan dijalani. Aku tidak menemukannya, jawab Raden Kudamerta amat datar. Gajah Mada memandang Raden Kudamerta sangat lama. Kali ini dilakukannya tanpa berbicara. Angin kembali berembus deras menggoyang daun-daun pepohonan. Lampu obor yang menyala menerangi hanya tinggal satu karena yang lain kehabisan minyak. Meski angin berembus deras, udara dirasakan gerah oleh Raden Kudamerta. Keringat bagai diperas dari tubuhnya menyebabkan pakaian yang dikenakan basah kuyup. Sungguh amat berbalikan dengan Gajah Mada yang merasa udara biasa-biasa saja. Agaknya suasana hatilah yang menyebabkan Raden Kudamerta mandi keringat seperti itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana nasibnya. Di mana ia sekarang, aku tidak tahu. Gajah Mada dan Gajah Enggon saling pandang. Dari sikapnya tergambar amat jelas Raden Kudamerta amat cemas. Aku punya sebuah pertanyaan, Raden. Gajah Enggon angkat bicara. Raden Kudamerta membalas pandangan mata Gajah Enggon. Bagaimana awal perkenalan Raden dengan Panji Wirodopo? Atau barangkali ada hubungan antara Panji Wirodopo dengan perempuan yang menjadi istri Raden Kudamerta? Gajah Mada merasa pertanyaan itulah yang akan ia lontarkan. Karena Gajah Enggon sudah melontarkannya, Gajah Mada mempersiapkan diri dengan baik. Raden Kudamerta merasa tidak lagi ada gunanya menutup-nutupi. Raden Kudamerta yang menahan nyeri menempatkan diri bersandar pada tiang saka. Melihat itu, Gajah Mada bergegas membantunya. Luka di dada itu sebenarnya telah pampat setelah dilakukan perawatan, tetapi perjalanan berkuda yang dilakukan Raden Kudamerta menjadi sebab darah keluar lagi. Raden Kudamerta mempersiapkan diri untuk berbicara. Gajah Mada dan Gajah Enggon juga mempersiapkan diri untuk menyimak. Akan tetapi, apa yang diinginkan oleh Gajah Mada dan Gajah Enggon agaknya harus tertunda oleh suara yang lebih menyita perhatian. Suara anak panah sanderan yang memumbung memanjat ke langit lebih memerlukan perhatian. Apalagi anak panah sanderan itu dilepas berganda. Gajah Mada dan Gajah Enggon saling pandang. Agaknya pembicaraan ini harus dihentikan dulu, Raden, berkata Gajah Mada dengan suara berat. Raden Kudamerta ikut bangkit dan dilakukannya itu dengan tertatih. Sekali lagi anak panah sanderan terdengar melengking tinggi. Agaknya orang yang melepas warostro itu sangat tak sabar dan segera membutuhkan jawaban. Gajah Enggon bergegas menuju halaman sambil menyalakan ujung anak panahnya pada api obor yang menyala di pendopo. Anak panah yang telah dipasang pada gandewa dan kemudian dilepas tidak sekedar memberikan jawaban yang melengking tinggi, tetapi sekaligus nyala api yang ikut membumbung memanjat langit. Apa yang terjadi, Gajah Mada? Bertanya Raden Kudamerta. Kami belum tahu, Raden. Kami mohon pamit. Gajah Mada dan Gajah Enggon tidak mau membuang-buang waktu. Dengan cukat rengginas, dua prajurit pilihan dan pilih tanding itu melompat ke atas punggung kuda dan melesat membelah malam berkabut tebal. Di kejauhan, anak panah berapi yang membumbung tinggi menjadi petunjuk ke mana mereka harus pergi. Raden Kudamerta cukup lama termangu memandang Regol Wisma yang terasa masih asing.
Bagaimana tidak, sejak hari itu, tepatnya sejak menjadi suami Raja Dewi Maharajasa, ia harus ikut tinggal di Istana Kiri. Istana yang selama ini ditempati oleh Dyawiyat Raja Dewi Maharajasa. Raden Kudamerta merasa dada kirinya nyeri dan ngilu. Apa yang ia perbuat dengan berkuda ketika keadaannya belum sembuh benar merupakan tindakan ceroboh. Darah kembali mengalir dari luka yang belum kering benar. Raden Kudamerta berbalik untuk tertegun. Sosok yang berdiri membeku di depannya yang membuatnya tertegun. Hening merampok menyebabkan mulut Raden Kudamerta terbungkam, tidak mau berbicara apapun ketika api obor terakhir yang kehabisan minyak itu juga ikut padam menyempurnakan senyap itu. Terasa sangat pekat. Andai ada jarum yang jatuh, maka akan terdengar jelas suaranya. Untunglah mendung di langit timur menyibak memberi peluang pada bulan untuk menerangi Mayapada, menyebabkan Dyawiyat bisa melihat jelas suaminya, sebagaimana Raden Kudamerta bisa melihat jelas wajah istrinya. "Aku mendengar semuanya," ucap Dyawiyat dengan suara amat datar. Raden Kudamerta merasa sebuah alugoro menerjang dadanya. Terbungkam mulutnya, tak tahu harus berbicara apa, seolah menganggap persoalan yang dibicarakan bukan persoalan yang terlalu penting. Dyawiyat Raja Dewi Maharajasa melangkah turun ke halaman. Pandangan matanya segera tertuju pada bintang-bintang di bentangan Nabastala. Dulu ketika akal dan daya pikirnya masih belum berjalan, Dyawiyat terganggu oleh pertanyaan yang ia ajukan kepada ibundanya tentang berapa jumlah bintang. "Berapa jumlahnya, Ibu?" tanya Dyawiyat. Gayatri yang ketika itu masih belum berpikir akan menjadi bhiksuni dan juga belum mendapat anugerah gelar Raja Patni mengelus-ngelus rambutnya. "Ibu belum pernah menghitungnya, Wiyat," jawab Gayatri. "Bagaimana cara menghitungnya?" Dyawiyat mengejar, didorong rasa ingin tahu yang tak bisa ditahan. "Untuk menghitung berapa jumlah bintang harus terbang." Kala itu, bagaimana bisa terbang adalah persoalan yang sangat menyita ruang perhatiannya. Melihat burung yang terbang tinggi menyebabkan Dyawiyat sangat ingin bisa melakukannya, karena tentu sangat menyenangkan bisa melihat hamparan tanah, rumah-rumah, dan pepohonan, serta sungai dan sawah dari ketinggian. Tentulah indah sekali. Itu sebabnya kepada siapapun Dyawiyat selalu bertanya, adakah orang yang bisa terbang? Kini cara pandang Dyawiyat berbeda lagi. Bintang-bintang gemerlapan di langit adalah gambaran arwah manusia yang telah mati, yang menatap bumi dengan segala kerinduan. Bila bintang itu seorang ayah atas anak-anaknya atau suami atas istrinya yang dicintai, maka gemerlap cahayanya mewakili kerinduan hatinya pada istri dan anak-anaknya. Dalam memandang langit yang gemerlapan, terutama di gugusan Bima Sakti, Dyawiyat bertanya, di mana gerangan bintang yang mewakili ayahandanya? Atau di sisi mana gerangan bintang yang mewakili saudara tuanya yang baru saja tewas dibunuh, dan di mana gerangan bintang yang mewakili sang pembunuh berada? Di langit belahan timur ada bintang dengan cahaya kebiruan. Dyawiyat tak percaya bintang berwarna biru itu Ratanca. Mungkin yang itu, kata hati Dyawiyat terhadap bintang dengan warna merah menyala bagaikan intan ditimpa cahaya. Dyawiyat Raja Dewi Maharajasa yang bersedekah berbalik. "Boleh tahu siapa nama istrimu, Kakang?" tanya Dyawiyat. Raden Kudamerta sungguh bingung, tak tahu bagaimana cara menjawab. "Atau akan kau sembunyikan istrimu itu selamanya dariku?" Raden Kudamerta menyeringai.
Darah yang keluar dari lukanya menyebabkan pakaian yang dikenakannya menjadi merah, padahal lembaran kain yang dikenakan berwarna putih. Akan tetapi Dihawiyat tak merasa iba. Dihawiyat tidak merasa terpanggil untuk segera memberikan pertolongan. Rahasia yang disembunyikan laki-laki itu, rahasia yang kini bukan rahasia lagi, bahkan ia telah beristri saat mengawini dirinya, sungguh merupakan pelecehan yang tak akan terampunkan. "Aku anak raja," kata Dihawiyat. "Aku bahkan bisa menjadi ratu di negeri yang besar ini, yang kebesarannya jauh melebihi kebesaran Pamotan. Aku bisa seperti Ratu Sima yang sanggup memenggal tangan adiknya yang bersalah. Aku juga bisa menjatuhkan hukuman mati kepada suamiku sendiri. Aku anak raja. Aku dikawini oleh seorang lelaki yang telah beristri." "Adakah pelecehan yang lebih seperti yang aku alami kali ini, Raden Kudamerta?" "Aku minta maaf, Dihawiyat. Aku tak berniat menyembunyikan hal itu. Aku bahkan ingin meluruskan perkawinan ini sejak awal. Tetapi aku tidak punya pilihan," jawab Raden Kudamerta. "Siapa nama perempuan itu?" Dihawiyat mengejar. "Dia Menur Hardiningsih," jawab Raden Kudamerta. Dihawiyat Raja Dewi Maharajasa memejamkan mata untuk menghayati lebih cermat warna perasaan macam apa yang sedang ia rasakan. Sungguh sama sekali tak ada perasaan marah sebagai bias rasa cemburu, yang ada hanya perasaan tersinggung karena dikawini oleh orang yang menyembunyikan belang karena ternyata memiliki istri, bahkan seorang anak. Amat sinis senyum yang mencuat di bibir Dihawiyat menempatkan Raden Kudamerta mengalami kebingungan, tak mampu menerjemahkan apa artinya. Dihawiyat yang kembali menengadah mengarahkan pandangan matanya pada bintang di sudut langit yang memiliki warna kemerahan. Betapa gelisah Dihawiyat karena tak berhasil menemukannya meski mencari-cari di mana bintang itu berada. Ia telah terlanjur beranggapan bintang itu peralihan roh Ratanca. Dihawiyat membalikkan tubuh dan dengan langkah perlahan naik ke unda-undaan yang membawanya ke ruang tengah istana. Langkah yang semula perlahan itu berubah menjadi bergegas. Dengan amat yakin Dihawiyat meninggalkan Raden Kudamerta termangu sendiri di halaman. Raden Kudamerta jatuh tertunduk. Ia tak lagi peduli andai kata rahasia yang terbongkar itu akan membawanya ke gantungan. Ia juga tak peduli meski dari lukanya darah mengalir deras, dan tak seorang pun yang peduli ketika Raden Kudamerta makin kehilangan kesadarannya, maka matanya berkunang-kunang. Kesadaran itu makin menjauh dan kunang-kunangnya yang terbang berteriak di keningnya makin banyak. Dalam makin kabur tatapan matanya masih sempat muncul raut wajah orang yang dirindukannya, seorang perempuan dengan anak lelaki dalam gendongannya. Gajah Mada melecut kudanya agar berderap makin cepat karena isyarat anak panah sanderan yang membumbung memanjat langit meminta tanggapan cepat. Isyarat yang dilepas benar-benar mengabarkan keadaan yang gawat. Ke arah barat ia mengarahkan laju kudanya. Di sana terlihat sekali lagi dan sekali lagi panah berapi membumbung memanjat angkasa. Pintu gerbang Purawaktra telah dibuka lebar untuknya, juga untuk para prajurit yang terpanggil oleh isyarat khusus itu. Dengan tidak mengurangi kecepatan, Gajah Mada melintas disusul oleh Senopati Gajah Enggon dengan kecepatan sama. Di pintu gerbang Purawaktra, Gajah Enggon menyempatkan memberi perintah kepada para prajurit yang sedang melaksanakan tugas.
"Separuh dari kalian, jangan diam saja," teriaknya. Ada sekitar 15 orang prajurit yang sedang menjaga pintu gerbang dan baru saja terbangun. Hiru-pikuk yang membangunkan mereka. Perintah yang telah diberikan tidak bisa segera dijawab karena masih belum memahami ada apa. Akan tetapi manakala sekali lagi 4 orang prajurit yang dari ciri-ciri pakaiannya berasal dari Kesatuan Bhayangkara melintasi pintu gerbang Purawatra, dan apalagi saat mana sekali lagi anak panah sanderan berapi membumbung ke angkasa, para prajurit penjaga regol itu segera sadar terhadap apa yang harus dikerjakan. "Ikuti mereka, separuh tinggal," seorang terdengar memberi perintah. Nun jauh di sana, pertempuran yang sangat tidak berimbang berlangsung dengan sengit. Kejadian bermula ketika serombongan prajurit yang baru saja melaksanakan tugas nganglang mengelilingi pedukuhan-pedukuhan di luar dinding kota raja berniat kembali ke dalam dinding istana melalui pintu Purawatra. Jumlah mereka 10 orang, jumlah yang cukup banyak dengan persenjataan yang memadai karena masing-masing bersenjata pedang panjang dan anak panah. Rangsang Pemuda dan anak buahnya yang bersembunyi di balik rimbunya ladang jagung memperhatikan pergerakan mereka dengan cermat. Bayangan prajurit yang kembali dari perjalanan meronda dan menjaga ketentraman itu tampak jelas karena bulan yang baru muncul telah memanjat makin tinggi. "Mereka para prajurit Bhayangkara," Bramanteo yang berada pada jarak dekat dengan Rangsang Pemuda memberi bisikan. Namun Rangsang Pemuda punya pandangan yang lebih awas. Ia bisa segera mengambil simpulan. Orang-orang berkuda itu bukan prajurit dari Kesatuan Pasukan Khusus Bhayangkara. Rangsang Pemuda tahu persis cara berkuda orang-orang itu tak sama dengan kebiasaan berkuda Bhayangkara yang tidak pernah berada dalam jarak sangat rapat. Lebih dari itu, pasukan Bhayangkara tidak bersenjata trisula bergagang tongkat panjang. Pasukan Bhayangkara hanya mengenal 3 jenis senjata, yaitu anak panah, pisau terbang, dan pedang panjang. "Dia Menur tidak bersama mereka, biarkan mereka lewat." "Bagaimana Kakang Rangsang bisa tahu?" Bramanteo bertanya dengan heran. "Aku tahu karena Dia Menur tak bisa berkuda," jawab Rangsang Pemuda. "Kita apakan mereka?" "Jangan, kita tidak boleh berurusan dengan mereka. Keberadaan kita di sini untuk mencegat Dia Menur, bukan untuk urusan lain." Namun, Rangsang Pemuda mempunyai kehendak tidaklah berarti semua akan berjalan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Setiap kali ada rombongan orang lewat, anak panah segera direntang, disiagakan, membidik sasaran. Setidaknya sudah ada 3 kali orang yang lewat. Orang yang melintas terakhir sungguh bernasib sial. Ia hanya seorang penduduk biasa yang berniat masuk kota raja menjelang malam. Ia lakukan itu setelah menempuh perjalanan jauhnya sebagai pedagang. Setelah kulakan berbagai hasil pertanian yang ia angkut ke kota raja menggunakan 2 buah pedati, ia sendiri mendahului pulang dengan berkuda. Kesialan orang itu karena ia dirampok habis-habisan. Semua uang dan perhiasan yang dibawa dilucuti, juga keris dengan pedok emas yang sebenarnya tak lebih dari penunjang penampilan agar semua orang tahu ia orang yang kaya. Rangsang Pemuda memberangus tanpa ampun. Masih untung saudagar bernama Ki Hanguworo itu dibiarkan hidup dan harus meringkuk di ikatan tali. Rangsang Pemuda mengangkat tangan kanannya sebagai isyarat kepada segenap anak buahnya untuk jangan mengganggu.
Akan tetapi salah seorang dari mereka tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, setidaknya terhadap keinginan bersin. Bersin itulah yang mengagetkan para prajurit yang lewat setelah perjalanan nganglang yang mereka lakukan. "Berhenti!" teriak pimpinan rombongan itu. Melihat perkembangan yang tak terduga itu, Rangsang Pemuda merasa tidak punya pilihan lain. Itu sebabnya sebuah perintah segera dijatuhkan. "Hujan!" teriaknya keras sekali. Yang dimaksud dengan hujan adalah hujan anak panah yang langsung dilepas berhamburan. Malang bagi rombongan prajurit yang tidak mempunyai kesempatan cukup dari serangan dadakan itu, sebuah anak panah menerjang dada seorang prajurit, membuka pintu gerbang sekaratnya karena anak panah itu tepat menggapai jantung. Prajurit itu terjengkang jatuh dan masih ditambah nasib buruknya karena kuda yang ditungganginya kehilangan kendali dan menambahkan tendangan melalui kaki belakangnya. "Awas serangan, berdung!" terdengar teriakan di antara mereka. Rombongan prajurit itu berloncatan turun, tetapi hujan anak panah yang susul menyusul menghajar mereka. Jerit kesakitan meledak dari mulut salah seorang yang mendadak merasa pantatnya ditembus anak panah. Lengking kesakitan meledak pula dari mulut prajurit yang dihajar dua batang anak panah sekaligus mengenai dada dan paha. Ambruk prajurit itu dengan lolong kesakitan yang mengagetkan dua anjing yang tengah menggonggong di kejauhan. Terbungkam mulut anjing itu yang segera berlarian untuk mengetahui suara apa yang menyaingi gonggongannya. "Bunuh semua!" Rangsang Pemuda kembali memberi perintah. "Jangan beri ampun, semua harus dibunuh." Rangsang Pemuda tak lagi mempersoalkan kecerobohan anak buahnya yang bersin dan menyebabkan terbukanya pertempuran itu. Nafsu membunuh yang begitu menggelegar tergambar jelas dari umpatan dan perbuatan, seolah ia memiliki alasan untuk melakukan. Dengan sangat terampil, Rangsang Pemuda yang sebenarnya telah kakek-kakek itu melepas anak panah. Baru saja selesai anak panah dilepas, anak panah berikutnya dilepas, dan begitu anak panah terlepas, anak panah berikutnya lagi melekat di busur yang segera direntang. Pun dengan demikian Bramantyo yang selalu menempatkan diri di sisi orang itu. Bramantyo memiliki keterampilan ngobrol murah anak panah itu di endong yang berada di punggungnya. Bramantyo ikut memberi sumbangan kepanikan kepada sasaran yang dibidiknya. Apalagi Bramantyo telah mengarahkan anak panah itu pada kuda-kuda tunggangan para prajurit yang menjadi liar tak terkendali. Kuda-kuda itu berlarian yang mengarah ke Purawaktra. Dari 10 orang, 5 orang lumpuh dalam serangan dadakan itu. 5 yang tersisa memberikan perlawanan mati-matian dengan tak kalah beringas. Hujan anak panah dibalas dengan hujan anak panah. Mula-mula rombongan prajurit itu kesulitan menerka dari mana datangnya anak panah. Tetapi balasan yang mereka lakukan ternyata tidak sia-sia. Jerit melengking yang terdengar dari seberang menjadi pertanda pihak yang melakukan penyergapan juga terluka. Jerit yang terdengar lagi juga merupakan pertanda jatuhnya korban lagi. "Wironta, lepas sandran!" terdengar teriakan. Prajurit yang memiliki nama Wirota itu bagi tersadarkan untuk bertindak. "Lindungi aku!" teriaknya. Wirota yang tengah terungkup sambil melepas bidikan dan berada di tempat terbuka segera bangkit dan berlari kencang berbelok-belok untuk mengambil jarak. Akan tetapi cahaya bulan yang makin benderang cukup jelas menerangi tubuhnya, menjadikan dirinya sasaran bidik yang mudah digapai.
Hujan panah yang dilakukan para prajurit yang terjebak susul menyusul dan beruntun karena tak hanya sebatang setiap kali lepas. Salah seorang prajurit bahkan mampu melepas 3 batang sekaligus dalam sekali lepas. Jeritan yang kembali meledak dari balik batang pohon jagung menjadi tanda upayanya berhasil menggapai sasaran. Namun, prajurit bernama Wirota itu ternyata tak berhasil lolos dari bidikan. Anak panah yang berhasil menembus betisnya menyebabkan ia terjungkal. Akan tetapi Wirota masih memiliki sisa tenaga untuk melaksanakan tugasnya. Anak panah jenis antrean yang sanggup memberikan suara melengking sampai pada jarak amat jauh disiapkan. Dengan sekuat tenaga, anak panah itu dilepas yang segera disusul dengan anak panah berikutnya. Anak panah itu terdengar oleh prajurit yang menjaga pintu gerbang Purawaktra, yang dengan segera menanggapi dengan melepas anak panah sanderan berapi sebagai balasan dan pemberitahuan. Berita yang dikirim telah diterima dan akan segera ditanggapi. Wirota kembali mempersiapkan diri. Anak panah sanderan berikutnya telah ia siapkan, dan sekali lagi permintaan bantuan yang amat mendesak itu melejit ke langit, membelah udara. Tanggapan balasan yang terdengar dari Purawaktra dicerna dengan penuh perhatian oleh Rangsang Pemuda. "Bunuh mereka, jangan sampai batuan datang menyelamatkan mereka. Serbu!" teriak Rangsang Pemuda. Orang-orang yang semula berniat melakukan pencegatan terhadap perjalanan Dyah Menur itu sigap melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya. Dari lebatnya ladang jagung, mereka keluar dengan pedang teracung. Serangan yang mereka berikan setelah berhasil mengurangi jumlah lawan sungguh sangat merepotkan para prajurit yang akan kembali masuk ke dalam kota. Wirota ternyata hanya butuh waktu sekejap untuk menyalakan batu titikan yang segera disulutkan ke ujung anak panah sanderan berapi yang lantas dilepas memanjat langit. Anak panah susulan itu yang merangsang Gajah Mada yang kini berkuda bersama Gajah Enggon bagaikan kekurangan waktu. Melecut kaki kudanya agar berderap kian kencang yang membawanya seperti terbang. Anak panah berapi itu membelah angkasa makin lama makin tinggi untuk kemudian sampai ke titik puncak, lalu kehilangan daya dorong dan kembali menukik ke bumi. Wirota memperhatikan lintasan anak panah itu sambil dengan sangat gugup berusaha menyelamatkan diri dari hujan anak panah yang tertuju kepada dirinya. Wirota berguling sambil mematahkan gagang anak panah yang menancap di betis. Warasto itu tak mungkin dicabut. Cara untuk mengeluarkan hanya dengan mendorong tembus ke permukaan yang lain. Jerit kesakitan Wirota adalah karena menahan nyeri yang tak terkira. Namun, upaya yang dilakukannya berhasil. Dengan sisa tenaganya, ia melepas ikatan kepalanya untuk membalut luka yang mengucurkan darah segar. Usai apa yang ia lakukan tak berarti selesai. Wirota harus menjemput 2 orang bersenjata pedang yang berlarian mendekatnya. 2 batang anak panah dilepasnya menyebabkan 2 orang itu terjungkal hanya untuk mati sia-sia. Anak panah Wirota tepat menggapai jantungnya, namun Wirota segera ambruk. Luka di betis itu sangat menyulitkan. Dengan luka seperti itu, Wirota bahkan tak bisa berjalan. Pertempuran yang terjadi yang kali ini tidak lagi saling melepas anak panah, benar-benar menyulitkan 3 prajurit yang tersisa berhadapan dengan jumlah yang lebih banyak. Seorang terbantai dengan segera disusul oleh seorang yang lain. Seorang lagi yang tersisa berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga. Namun, ayunan pedang yang membelah punggung menyebabkan prajurit itu terkapar. "Cepat tinggalkan tempat ini," Rangsang Pemuda memberi perintah.
Bersamaan dengan derap kuda yang datang mendekat, yang agaknya jumlah mereka cukup banyak, yang bisa memberikan kesulitan, mendorong Rangsang Pemuda bertindak cepat. Hanya sejenak setelah itu, derap kuda yang meninggalkan suara khas juga meninggalkan jejak kematian. Rangsang Pemuda segera lenyap, karena malam tak hanya berwarna hitam, namun mendung tebal yang sedang melintas menutupi bulan juga memberinya gelap yang membutakan. Adalah Gajah Mada dan Senopati Gajah Enggon yang akhirnya tiba di tempat itu. Tak ikut menikmati pertempuran karena perkelahian amat berdarah dengan jumlah korban yang tidak sedikit itu telah berakhir. Dari 10 orang prajurit yang tersisa hanya Wirata. Apa yang terjadi? Bertanya Gajah Mada. Patidaha? Wirata segera mengenali orang yang berdiri di depannya. Ya, ini aku, jawab Gajah Mada. Kami baru pulang dari Ngangklang. Kami diserang dengan dadakan. Wirata menjawab dengan berusaha keras menahan nyeri. Siapa yang menyerang? Tanya Gajah Enggon. Kami tak tahu. Gajah Enggon segera menyalakan batu titikan dan menjadikan sebatang anak panah sandran sebagai obor. Dengan bantuan cahaya obor itu, Gajah Enggon segera memeriksa dan ternyata dari mereka yang bergelimpangan itu tidak seorang pun yang masih hidup. Para prajurit bisa dikenali dari pakaiannya, sebaliknya pihak yang melakukan serangan dadakan bisa dikenali dari pakaian yang berbeda. Gajah Enggon mendadak mendongakkan kepala, sesuatu singgah ke telinga dan membutuhkan perhatiannya dengan segera. Setelah merasa yakin dari mana suara itu berasal, Gajah Enggon bergegas menyibak lebatnya ladang jagung. Seorang yang ternyata ia kenal dengan baik meringkuk dengan tangan terikat dan mulut disumpal dengan kain. Paman Hanggawura. Gajah Enggon segera menolong pedagang hasil bumi yang tinggal tidak jauh dari balai prajurit, bahkan sering dikunjunginya itu. Aku baru pulang, tiba-tiba mereka menyergapku. Semua yang kubawa tidak tersisa, mereka merampoknya. Siapa mereka? Tanya Gajah Enggon lagi. Aku tak tahu, namun mereka di sini mencegat seorang perempuan. Itu yang aku dengar dari percakapan mereka. Gajah Mada datang mendekat. Gajah Mada terkejut melihat siapa orang yang berusaha berdiri dengan tertatih sambil berusaha melepas tali yang masih mengikat pada bagian kakinya. Paman Hanggawura, apa yang terjadi pada paman? Gajah Enggon yang mewakili membalas pertanyaan itu. Paman Hanggawura dicegat dan dirampok. Menurut Paman Hanggawura yang mendengar percakapan di antara mereka, orang itu berada di sini untuk mencegat perjalanan perempuan yang akan masuk ke kota raja. Gajah Mada mencuatkan alis. Perempuan? Benar, jawab Hanggawura. Aku dengar itu dari pembicaraan yang terjadi. Gajah Mada mendadak diam dan meminta Gajah Enggon untuk tidak berbicara karena akan mengganggunya dalam berpikir. Gajah Mada berjalan hilir mudik sambil memperhatikan jalan panjang membelah sawah yang memanjang ke barat, menjauh dari pintu gerbang Purawaktra. Hanya beberapa jenak setelah kedatangan Patidaha Gajah Mada dan Gajah Enggon, rombongan prajurit berkuda datang menyusul. 10 orang prajurit semua dari Kesatuan Bayangkara, tetapi merupakan wajah-wajah baru. Namun di antara mereka terdapat Gagak Bongol. Pelakunya belum jauh, cepat kejar mereka. Senopati Gajah Enggon melepas perintah. Namun Gajah Mada tidak sependapat dengan perintah itu. Jangan, ucap Gajah Mada tegas. Saat ini ada sekelompok orang, bagian tak terpisahkan dari pelaku perbuatan ini, yang sedang melakukan baris mendem di ruas jalan menjelang masuk ke pintu gerbang utara. Jumlah mereka mungkin sekitar 5-10 orang. Gagak Bongol, kau kembali ke Bangsal Kesatrian Bayangkara dan siagakan pasukan untuk melakukan penyergapan.
Gajah Enggon, kau pimpin langsung penyerbuan terhadap mereka. Yang sudah berada di sini, urus semua yang terjadi di sini. Bawa mayat-mayat ini kembali ke balai prajurit untuk dilakukan pemeriksaan. Siapakah mereka? Tidak menunggu diulang, Gagak Bongol melompat ke atas kuda dan segera berderap balik arah. Gajah Enggon terbukam karena benar-benar terheran-heran. Bagaimana kau tahu ada sekelompok orang berada di sana? Gajah Enggon melontarkan rasa penasarannya. Gajah Mada menebarkan pandangan, menyapu semua wajah dan kesibukan. Begitu Tuanku Jaya Negara mangkat, kata Gajah Mada, terjadi peristiwa-peristiwa aneh. Ada beberapa pembunuhan dan sekarang ditambah dengan pencegatan yang dilakukan pada sekelompok prajurit. Semua peristiwa itu berkaitan, bukan peristiwa yang terjadi terpisah-pisah dan tidak ada hubungannya. Kenapa aku menebak menjelang pintu gerbang utara ada yang melakukan baris mendem? Sebenarnya bisa ditebak dengan mudah. Pastilah ada hubungannya dengan Raden Kudamerta. Gajah Enggon terheran-heran. Raden Kudamerta? Orang itu sebenarnya berniat mencegat perjalanan seorang perempuan yang akan masuk kota raja. Siapa perempuan itu? Aku menduga ia istri Raden Kudamerta. Kenapa perempuan itu begitu penting dan harus dihalang-halangi? Jangan sampai lolos masuk kota raja. Pertanyaan itu akan kita peroleh jawabannya nanti. Untuk masuk kota raja dari arah barat hanya lewat pintu gerbang kota raja bagian barat dan utara. Itu sebabnya pencegatan tak hanya terjadi di sini, tetapi ruas jalan ke pintu utara. Nah, Gajah Enggon, jadi menunggu apa lagi? Gajah Enggon menyusul melompat ke atas punggung kuda, mengejar patih daha Gajah Mada yang telah berderap lebih dulu. Kesibukan segera terjadi di tempat itu. Perintah untuk mengambil kereta kuda dijatuhkan untuk mengangkut mayat-mayat yang jumlahnya lebih dari 10 orang. Pertolongan segera diberikan kepada Wirota dan Ki Hanggawura.